Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aga Musin Wibowo, jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 3. Di sini saya akan memberikan sedikit komentar ke kritik, pujian serta telaah historis mengenai buku karya Philip Skahiti yang berjudul History of the Arabs. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh PT Serambi Ilmu Semesta. Jumlah halamannya sekitar 953. Dan dalam buku ini yang saya baca ini merupakan revisi ke-10. Sekilas mengenai Philip Skahiti, ia merupakan seorang profesor dan sarjana Lebanon Amerika di Princeton dan Universitas Harvard. Dan ia merupakan seorang ahli dalam sejarah Arab dan Timur Tengah Islam dan bahasa Semit. Dia lahir di Simalan 1886 dan meninggal di Princeton 1978. Dia adalah orang yang memperkenalkan sejarah kebudayaan Arab ke Amerika. Dia beragama Kristen Maronit. Dalam bukunya yang berjudul History of the Arabs, ia membagi ke dalam 39 bab, dan dari 39 bab ini ia membaginya lagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama ia menjelaskan tentang masa pra-Islam. Pada bagian kedua ia menjelaskan tentang kelahiran Islam dan kekhalifahan. Pada bagian ketiga dia menjelaskan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada bagian keempat dia membahas tentang bangsa Arab di Eropa. Pada bagian kelima membahas tentang negara-negara Muslim terakhir pada abad pertengahan. Bagian keenam dia membahas tentang kekuasaan Utsmani dan kemerdekaan. Secara garis besar, buku karangan Philip Skahiti sudah cukup lengkap dalam membahas tentang sejarah kebudayaan Arab dan sejarah peradaban Islam. Dalam buku karya Philip Skahiti ini, dia tidak hanya berfokus kepada sejarah bangsa Arab saja, yaitu tentang politik, sosial, budaya, ekonomi, serta arsitektur, tetapi dia juga memasukkan geologi dan geografi tanah Arab pada masanya ke dalam buku karyanya ini. Hal yang menurut saya paling unik dan menarik pada buku ini ialah Philip Skahiti mengulas sejarah terjadinya perang salib dengan adil dan tidak memihak. Di dalam bukunya dijelaskan bahwa sebab utama perang salib terjadi adalah permohonan Kaisar Alexius Komnesus kepada Paus Urban II pada 1095 untuk membantunya karena kekuasaan di Asia telah diserang oleh Bani Saljuk di sepanjang pesisir Marmora. Serangan umat Islam tersebut mengancam kekuasaan Konstantinopel. Mungkin Paus memandang permohonan itu sebagai kesempatan untuk menyatukan kembali gereja Roma yang sejak 1009 hingga 1054 mengalami perpecahan. Dalam perang salib itu, orang-orang Eropa tidak semuanya membawa salib untuk mengikuti peperangan dengan dorongan spiritual. Beberapa pemimpin mereka ingin mendapatkan kembali kekuasaan demi kepentingan mereka sendiri. Para saudagar-saudagar dari Pisa, Venesia, dan Genoa tertarik untuk ikut serta dalam perang itu karena motif komersial. Orang-orang romantis, orang yang selalu gelisah dan pemberani, termasuk orang-orang Kristen yang soleh, menjadikan perang itu sebagai penebusan, sebagai sandaran baru bagi kehidupan mereka, sedangkan para pendosa menginginkan penebusan dosa. Bagi kebanyakan rakyat Prancis, Italia, dan Sisilia yang tengah berada di bawah tekanan ekonomi dan sosial, membawa salib lebih menjadi salah satu bentuk pembebasan ketimbang hanya berbentuk pengorbanan. Dari pihak Islam yang sangat terkenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi, atau yang disebut dengan orang Eropa dengan panggilan Saladin, yang berasal dari Bani Ayyubiyah, dari dinasti Ayyubiyah. Pada tahun 1291, ketika tentara perang salib kehilangan tanah pijakan di dataran Suriah, periode penaklukan itu berakhir sebelum gendang perang salib kedua ditabuh, yaitu 1147 sampai 1149, dan periode ketiga terjadi pada abad ke-13. Salah satu sasaran pasukan Kristen dalam perang salib
yang terjadi pada periode ini adalah Konstantinopel, yaitu 1202 sampai 1204. Setelah itu terjadi dua periode lagi ketika mereka berperang melawan Mesir, 1218 sampai 1221, yang tidak menghasilkan apapun. Dan satu periode lagi ke Tunisia, yaitu 1270. Kritik saya terhadap buku ini, buku karya Philips Kahiti yang berjudul History of the Arabs, yaitu dalam buku ini tidak membahas mengenai 3 kerajaan besar yang terdapat pada periodisasi sejarah peradaban Islam di periode pertengahan, yaitu kerajaan Safawiyah di Persia, kerajaan Mughal di India, dan kerajaan Utsmani di Turki. Apabila buku ini membahas tentang 3 kerajaan besar itu, mungkin buku ini bisa menjadi lebih sempurna lagi, karena buku ini tidak hanya membahas mengenai sejarah peradaban Arab, tapi di dalam buku ini juga membahas mengenai sejarah peradaban Islam. Mungkin jikalau menambahkan 3 kerajaan besar di akhir periode pertengahan periodisasi sejarah Islam, mungkin akan lebih baik lagi. Dan buku ini sangat direkomendasikan kepada para sejarawan, mahasiswa ataupun mahasiswa sejarah pada khususnya, akademisi yang bergerak dalam bidang sejarah, karena buku ini membahas secara lengkap dan jelas mengenai sejarah bangsa Arab dan sejarah peradaban Islam. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.